Hey, gue Banyu. Jeng biasanya gitu kan. Iya. Apaan lu ewing lu? Hey, balik lagi bersama Ngomas. Kali ini kita bakalan ngomongin soal Ini baca anjing udah gue bikin bangsat skripnya anjing. Kali ini kita bakalan ngomongin soal bermacam-macam kronologi soal COVID-19, yang dimana COVID-19 itu apa, Ran? Ya, itu jenis kopi baru kan sih. Oh iya. COVID-19 itu kalau teman-teman mungkin udah pasti tahu ya, COVID-19 itu adalah coronavirus disease 2019. Nah, ya kali ini gue bersama dengan teman-teman gue banyak nih. Teman-teman gue lagi pada main di kamar gue, jadi kita manfaatkan aja momennya dengan yang ngobrol ini ya. Oh, iya. Kayaknya udah nggak asing sih ya. Udah nggak asing sama orang-orang yang ada di sini kecuali yang gondrong satu ini. Emang kita orang luar negeri enggak? Indonesia nggak sih? Iya sih. Iya. Kalau ini kalian udah pasti tahu, ini di Ngomas di mahasiswa itu apa itu mahasiswa itu udah ada nih dia nih. Ini mahasiswa Unikom yang sampah. Ya, Presma Sikom. Nah, yang sebelah sana tuh Udah nggak asing lah. nggak asing juga dong. Iya. Itu Gali Gatra. Dan yang lagi tiduran Sok-sok cuek lu. Alhamdulillah gue sosok cuek. Yang lagi tiduran itu Gusti yang terakhir ini yang baru nih. Oke, silakan lu boleh kenalin nama lu. Ferry. Nah, gitu. Abis kita kenalan, apa lagi? Kita minum dulu, guys. Nah, ini kita disponsorin, terima kasih Awe, sumpah minumannya. Ya, Awe itu Aziz Banyu. Wow. Corona yang tadinya di tenggorok pindah nih ke punggung. Ya, oke, betul banget. Kita ini bakal ngebahas soal coronavirus ini. Sekarang ini minggu-minggu ini lagi tercekam banget nih. Yang gue tahu ini sangat apa ya, ngebikin kita deg-degan gitu. Padahal awalnya gue kira gue ngeliat meme corona atau berita-berita yang lain biasanya kayak yang ya udah itu jauh ini gitu kan, jauh di China. Banyak kan meme kayak anak kita mah dari kecil udah makan boraks. Iya, gitu kan. Enggak boraks juga sih. Iya, lu nggak makan boraks? Amannya gue coba gitu. Jadi sebenarnya Indonesia ini sebenarnya terkenalnya udah kayak yang kuat banget ya nggak sih? Yeah. Ya nggak kuat banget yang gimana ya, mau gimana pun juga ya udah gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan semuanya itu bakal kena juga. Dan ternyata hari ini tepat tanggal 16 Maret 2020. Lihat di sini nih. Iya, bener banget. Iya. Hari ini tepat pada tanggal 16 Maret 2020 itu hampir semua sekolah di Indonesia itu hampir semuanya diliburkan gitu. Jadi cukup menarik ya. Iya. Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia ya. Kalau Oke, kita mulai pembahasannya yang pertama. Nomor 1. Indonesia terkena virus corona. Kok bisa gitu? Iya. Indonesia kena virus corona gitu, yang dimana itu yang awalnya kan di Cina. iya. Nah, gue pengen nanya nih sama kalian nih. Mungkin dari Gali Om. Apa yang lu rasain ketika setelah mendengar kasus Indonesia nih terkena virus corona gitu? Ternyata ada gitu. Ya, perasaan gue sih Pak, ya takut ada, cemas iya. Cuman yang pasti jangan panik sih. Bekali diri kalian sama pengetahuan kan sekarang banyak nih info. Ya, benar.
cuci tangan lah, apalah. WHO kan sekarang udah banyak banget nih infonya, yang dulu sampai beres. Oke. Kalau udah ngerti, maksudnya masuk akal lah setidaknya. Nah menurut lo, Pei, perasaan lo gimana nih? Kalau setelah mendengar virus-virus corona masuk ke Indonesia? Kayak nggak percaya ya, kita kena ya. Lu kena? Nggak percaya. Maksudnya nggak percaya. Kok Indonesia kena gitu? Padahal gue udah sebisa mungkin melindungi cici-cici gue, ngedoain cici-cici gue yang ada di Cina sana gitu ya. Kenapa masuk ke Indonesia gitu? Yang penting cici-cici di Indonesia nggak kena lah. Iya, itu ya. Itu suatu informasi yang informatif. Nah, sekarang gue tanya ke lu, Ran. Indonesia ini kena virus corona. Di Indonesia tuh yang paling pertama kan di mana? Di Depok ya? Kalau nggak salah Depok. Di Depok, iya benar Depok. Di Depok ya? Iya, dua orang itu. Awalnya Dua orang. Kalau nggak salah anak ya, ibu dan anak. Iya. Itu tuh sebenarnya awal mulanya tuh dari warga negara Jepang yang berinteraksi Iya, benar. berinteraksi dengan dua orang warga Jakarta. Yang dimana mereka tuh tinggalnya di Malaysia, tadinya di Malaysia. Terus tinggal di sana. iya tinggal di Malaysia yang dua orang itu. Terus dia balik ke Indonesia. Depok tepatnya. Ya ke Depok. Berinteraksinya di Malaysia sama warga negara Jepang. Terus dia balik ke Depok yang tepatnya akhirnya terkena gitu. Gue mau nanya sama lu sekarang ini penyebarannya nih menurut tuh kayak gimana sih tuh di corona tuh, maksudnya kayak awalnya kan di Depok gitu. Jadi sekarang hampir Iya. menyebar ke beberapa daerah lainnya. Iya kan. Ya kalau menurut gue sih dari yang fakta yang kita baca juga corona emang menyebar melalui sentuhan ya kan, bisa. Yang tatapan mata itu nggak benar ya. Dulu ada meme-nya kan yang meme ada meme-nya. Iya. Tatapan mata itu udah nggak benar ya. Iya. Ternyata dari sentuhan gitu. Kayak misalnya Banyu nih kena virus corona. Terus gue berinteraksi dengan Banyu ya, sentuhan gitu kan. Kayak gini nih. Nah itu sentuhan nih. Iya kayaknya. Kayak gini nih. Ya. Ya. Jadi awalnya kayak gitu ya, jelas lah kalau dari sentuhan ya itu bisa menyebar luas ya nggak sih? Bayangin dari satu orang kayak lu berinteraksi dengan gua anak-anak nih yang ada di sini, ya kan? Belum di anak-anak sini juga nanti berinteraksi dengan orang lainnya, ya kan? Ya kan karena teman gua bukan lu doang, Ya. meskipun sebenarnya lu doang gitu tuh. Gitu. Emang sih dia punya teman di luar sana? Enggak makanya kan. Emang lu temen gue? Emang dia punya teman di luar sana selain kita? Iya bayangin kayak gitu tuh kan. Ya jelas lah. Bahkan Italia aja terakhir kan sampai berapa ribu orang ya kan? Italia 24.000. 24.000 orang gitu. 24.000. Ya mungkin awalnya cuma dari beberapa orang gitu. Nah ini dia makanya menurut gua salah satu pencegahan corona adalah mengurangi interaksi dalam hal kayak bersentuhan. Ya. Buat Anda yang senang seks bebas, hati-hati. Kalau seks bebas, berarti Anda Terkenanya double. ya. Kayak maksudnya kalau boleh lu seks bebas gitu, boleh, tapi kondomnya jangan di itu dia doang, di tangan. Ya, cuman gue kemarin ngabisin nonton film Sex Education ya. Itu seru banget sih. Pakai jas hujan Anda dalam bersetubuh. Cara memasuki lanjut. Kenapa jadi ngomong ini? Anda mau review film Sex Education bangsa? Kenapa bisa menyebar di Indonesia ya menurut gua? Dari hal-hal tersebut mungkin dari dua orang Depok itu yang berinteraksi dengan orang lainnya, yang akhirnya orang lainnya mungkin keluar kota dan terus berinteraksi ke yang lainnya gitu. Iya. Dan mungkin di Indonesia sendiri yang masih terbuka untuk datangnya orang luar gitu tuh kan, yang bahkan tadi baca juga sama lu Am ya, bahwa syarat-syaratnya juga terlalu mudah ya kan. Yang gua baca sih katanya syarat orang luar untuk ke Indonesia itu cukup membawa surat
tanda bahwa dia tuh sehat gitu tuh. Jadi kesehatan lah gitu. Jadi misalnya Padahal seharusnya ini dulu ya diperiksa dulu. udah diperiksa dia tuh dari negara sana. Misalnya Cina nih ya, misalnya Cina gitu tuh. Cina nih ya. Bukannya Cina nih datang ke Indonesia gitu. Nah dia udah diperiksa dulu di sana bawa surat keterangan kalau dia itu sehat gitu. Dia ke Indonesia, dia cukup ngasih surat itu doang. Padahal kan bisa aja dia berinteraksi dengan orang lainnya di dalam bandara Cina, ya kan, bersentuhan atau apapun gitu tuh. Ya terus ke Indonesia dia juga ngobrol sama yang lainnya gitu tuh. Bahkan di bandara kita cuma dicek suhu kan. Padahal kalau dicek suhu itu bisa virus corona sendiri harus dicek up selama 14 hari, iya kan? Gitu. Bantu ya. Jadi Gimana cuaca itu? iya, aduh enggak. Gitu tuh. Tapi Semudah itu gitu orang luar masuk ke Indonesia gitu tuh. Ya, bahkan sampai saat ini, Iya, sampai saat ini ya kita belum ada tindak lanjut di soal kayak mengisolasi negara kita sendiri ya. bukan berarti gua menyetujui Indonesia untuk melockdown Ya. negara Indonesia ya, bukan. Itu kayak terlalu banyak negatifnya ya nggak sih, dampak buruknya nantinya. Gitu tuh. Maksud gua ya diperketat lah. Mungkin di sana dia diperiksa dan di Indonesia ditahan dulu 14 hari gitu tuh. Mungkin di sekitar bandara gitu tuh dia diisolasi dulu selama 14 hari gitu. Ya kayak mahasiswa Cina waktu itu kan ya kan yang ke Indonesia di Natuna dulu kan. Ya kan dia di 14 hari ya kan. Diisolasi ya kan, disemprot-semprot pakai apalah itulah ya kan yang di bandara itu. Gitu tuh. Ya mungkin dengan cara yang tepat adalah dengan kayak gitu gitu. Yang buktinya berapa mahasiswa di sana negatif corona gitu. Nah di Indonesia yang bahkan orang Malaysia nih nggak mungkin dong dia nggak bawa surat keterangan bahwa dia sehat kan. Ini tapi kenapa dia di Indonesia malah kena corona gitu tuh kan. Ya gitu maksud gue. Mungkin aja dia di bandara ketemu sama orang itulah ya yang juga terjangkit virus corona gitu. Pang itu corona dia beda sama virus-virus lainnya kayak HIV yang kita tahu HIV sebenarnya lebih parah. Ya kan HIV itu hitungannya 35 juta orang meninggal dari tahun 1985. Bayangin sama lu sampai sekarang masih ada. Ya kalau lu ke Indonesia kalau corona lu cukup sentuhan kayak gini nih terus lu megang muka lu gitu kan, nggak wudu atau apapun dulu. Iya benar. Iya kan? Benar, gue setuju. Lu bisa kena gitu tuh ya kan. Makanya kita wajib sholat 5 waktu. Dan sebenarnya juga banyak banget nih akhir-akhir ini juga kita mendengar kayak apa ya, banyak berita-berita yang semakin ngebuat kita kayak yang apa ya, insecure gitu sih. Tapi dengan adanya berita ini orang introvert semakin berterima kasih kepada pemain itu. Iya benar. Semakin ingin di rumah saja gitu. Ini mas saya sudah orang rumah. Gue ada satu informasi baru. Oke. Wow. Sekitar 2 jam yang lalu. Ini dari Bupati Pandeglang ya. Untuk orang-orang Pandeglang. Gue dapet info dari Instagramnya Bu Irna Damayanti. Ada centangnya biru. Dimiati. Dimiati. Sekitar 2 jam yang lalu, RSUD Berkah Pandeglang menerima rujukan pasien. Nah itu berita yang dimana bahkan kota Pandeglang pun juga udah ada ya, kalau istilahnya sekarang tuh disebut apa sih, PDP ya, pasien pasien PDF pasien apa sih, pasien dalam apa gitu tuh. ya itu ya itu pokoknya nanti lihat aja ya, kita lihat. Nah itu berarti faktor yang lebih harus dikhawatirkan berarti orang dari luar. Iya nggak sih, orang dari luar negara kita masuk ke dalam gitu, meskipun dia WNI tapi kan itu kan mungkin saja itu membawa ya kayak barusan gitu ternyata. Iya kan contoh yang terjadi adalah itu kan jelas dong. Udah nggak sih bahwa orang luar nggak mungkin dari orang Indonesia yang beneran kayak Anda yang diam di kosan kerjanya menggambar tiba-tiba kena virus corona, tidak mungkin gitu tuh. Iya kan? Benar nggak sih? Justru orang dari luar gitu tuh. Jadi intinya sih cuma satu, untuk pemerintah ya. Enggak cukup. Pemerintah dengar Anda. Hai pemerintah, Anda dengar. Enggak cukup cuman surat keterangan sehat dari negara asal mereka gitu tuh, dan pemeriksaan yang iya, jadi enggak cukup ya buat pemerintah.
untuk cuman butuh surat keterangan sehat dari pemerintah sananya, dari pemerintah asal negara mereka gitu tuh, untuk datang ke Indonesia. Dan cuman dicek, cuman diperiksa gitu tuh, walaupun udah ada keterangan surat sehat, memang diperiksa. Cuman dari tadi gue nyari sih ya, setahu gue belum ada pastinya pemeriksaannya tuh apa gimana, aja. karena belum ada contohnya juga video dalam bentuk video atau apa dari pemerintah. Pemeriksaannya tuh ya coba kasih tahu lah gitu tuh, biar kita Ya pokoknya lebih enak. menurut gue ya, pemerintah tuh kurang kesadaran terhadap virus corona ini, sampai menterinya sendiri pun kena. Iya dong, setuju dong, benar nggak sih? Iya, gila. Itu gua itu ngeri banget sih, itu gila. Menteri yang ibaratnya pejabat salah satu petinggi di Indonesia juga kena gitu tuh. Menteri Inilah negeri. Cuma yang gue bingung nih ya, mau ngetes virus corona aja untuk kita gitu, untuk masyarakat Indonesia itu bayar gitu, itu gila nggak menurut lo? Seriusan? Serius bayar? Iya. Ah. Itu gua habis baca tweet. Nggak semua, tapi Surabaya Iya, udah nggak menggratiskan. semua. Bu Risma. Iya, udah bener. Terima kasih Bu Risma. Risma, I love you. Anda bukan di Surabaya. Ya enggak, maksudnya ada satu pemimpin daerah yang sadar gitu. Kalau nggak semuanya orang bisa bayar gitu. Cuma dia yang sadar. Ya, bayangkan nelayan kena corona, harus periksa, bayar pakai apa, ha? Ikan tongkol sekilo. Mau. Tidak mungkin. Usir dia dari kampung. Pasung di kandang sapi. Enggak, ya benar dong, benar dong, ya kan? Setuju dong kalau misalnya pemerintah kurang apa ya ibaratnya. Pemerintah nyuruh kita jangan panik gitu. Iya kan? Oke, kita nggak panik sebagai warga. Tapi kalau pejabatnya kita kena juga ya jelas dong ada kepanikan. Maksudnya pemerintah aja kurang menjaga pejabatnya gitu tuh. Apalagi rakyatnya gitu. Nomor 2. Sekolah ini resmi nih. Oke. Resmi diliburkan, Bray. Gila. Resmi diliburkan, bayangin lu. Sekolah kalian udah libur duluan ya? Skripsi aing. Sekolah-sekolah bahkan SD, SMP, SMA, bahkan kampus-kampus gue pun juga Sampai sekarang ya sampai disarankan dari rektor ternyata kita harus belajar online gitu. Belajar online yang dimana sebenarnya menurut gue ya, kalau menurut sudut pandangan gue ini sebenarnya nggak enak sih, nggak bagus sih menurut gue untuk belajar ya gitu menurut gue. Cuman Maksud Anda adalah sekalian liburkan gitu, tidak ada pembelajaran. enggak Enggak, emang malas aja bangsat. Enggak, maksud gue mending ya udah aja gitu, kita aktivitas biasa aja gitu menurut gue gitu, karena ya Ya, itu pendapat lu sebagai mahasiswa rajin ya. cuman ya Saking kita rajinnya Anda tidak takut sama corona. Saya cinta libur. gue ini ya emang bagus sih gitu jadinya. Kita Ini gitu, oke untuk pemerintah. Tapi Bray, Itu adalah salah satu strategi yang paling bagus menurut gua Tapi- dari pemerintah. Karena gini, coba. diliburkan itu apa? Untuk menguranginya interaksi. Ngerti nggak? Lu bayangin kalau misalnya kampus masih berjalan sesuai dengan sesuai dengan seperti biasanya gitu tuh. Ya, mahasiswa yang ngumpul kan akan berinteraksi ya dong. Misalnya bayangin satu mahasiswa doang gitu. Kena virus corona. Iya satu iya. Ya satu mahasiswa bisa jadi satu kampus, bisa jadi satu dunia. Enggak sih. Iya bisa udah satu dunia gitu. Satu kota. Tapi itu yang mahasiswa atau PNS yang liburan menurut lu tanggapan lu gimana? Nah itu dia. Itu dia. Gue tadi siang. Oke, nanti kita tampilin dulu nih. Ya, beritanya Iya, liburan. beritanya ya. Lihat sama lu. Ada di sini nih. Nih, di sini. Itu bahkan ada yang liburan ke Puncak. puncak. Oke, gini ya, gini. Liburan ke pantai Carita. Tahan. Gini, hey, Anda diliburkan bukan berarti Anda meliburkan keluarga Anda. Anda pergi ke puncak, Anda pergi ke pantai Carita. Diliburkan bukan liburan, dodol. Hey, jangan disalahartikan. Hah? Ya, Kau aja takut. ini kan. Ya, Lihat mukanya. Anda ke pantai Carita, emang Anda tidak akan kena corona? Hah? Maksud Anda kalau Anda di pantai Carita, Anda kena corona? Cuci tangan pakai air pantai, hah? Air laut, hah? Jadi garam. Biar kering gitu coronanya, hah? Tidak bisa, tetap aja Anda kena corona. Bukan berarti diliburkan pemerintah, Anda bisa seenak-enaknya Anda di pantai Carita.
Ya, Anda ke puncak. Oke. Makanya itu. Petani-petani teh gitu kan. Anda datang liburan foto-foto kena corona gara-gara Anda. Biar apa? Biar dia nanti nyeduh teh terus sembuh gitu? Tidak. Oke, untuk orang-orang yang sedang liburan sekarang, stop aktivitas Anda. Diam di rumah Anda. Oke? Ya. Benar tidak? Iya kan? Harusnya ya udah gitu. Diam aja udah di rumah, bro. Diam. Kayak kita bikin konten ini bukan di tempat kopi sekarang. Tadi mau tapi nggak jadi. Soalnya nggak beli. Jangan ngomong kopinya kena corona juga. Maksud gua gitu, ayolah orang Indonesia. Cukup pemerintah aja yang nggak sadar. Udah kita mah sadar aja. Pemerintah udah bener nih ngasih kita, ya kan? Oke, syarat nih, lu libur tapi lu diem di rumah, ya kan? Oke, kalau lu mau keluar pun paling buat bahan-bahan makan, ya kan? Ya. Sekali-sekali lah gitu beli Kejayan ya. Tapi ingat belanjanya jangan berlebihan. Orang lain juga butuh makan. Gitu. By the way tadi gue habis dari minimarket depan. Itu gila, itu ada yang enggak. Itu ada yang dia beli hand sanitizer banyak banget gitu. Nah, tadi barusan itu orang-orang kayak gitu sakit. Kan gue juga pengen beli tapi nggak kebeli tadi akhirnya. Tolong dong ya. Dan katanya stoknya 2 hari sekali. Tolong dong. Ini nih, bentar. Nanti kuat instastorynya si Aming. Oke. Gini loh, ayolah. Ya kan harga masker sampai harga 250.000, 300.000. Pikir. Itu gara-gara kalian juga yang sekali beli tuh, ngerti nggak sih? 5 dus, 6 dus. Harga masker 5.000 aja belum tentu semua orang bisa beli. Iya. Apalagi 250.000. Apalagi $5.000. Kami anak kosan 250.000 itu untuk 5 hari. Oke? Iya. Saya 50.000 juga tidak sehari. Bang, Anda belum lagi yang liburan. Sekarang ada yang sekali belanja 5 berdus-dus Indomie. Biar apa? Bayangkan anak kosan tidak ada Indomie. Hah? Kita mau jadi, saya jadi kurus seperti ini gara-gara tidak, saya yang guru. Iya. Cuma ya itu dari berbagai yang liburan dan lain-lain itu bakalan sakit sih tuh. Iya, bakalan nambah banyak. Ya bayangin sih misalnya ada 500 orang yang sedang di Pantai Cerita. Iya benar. Ada kan beneran beritanya kan Pantai Cerita. Ada 1 orang aja yang terkena virus corona. Gak mungkin 500 orang itu gak terkena. Iya. Kalau udah kena gimana? Mau cuci pakai air laut tidak akan kena. Apa coronanya kering gitu kayak luka. Udah itu dodol udah. Ini ya, udah. Biar lucu lah aja. Bisa callback udah. Nomor 3. Coronavirus penyebaran di dunia sekarang udah banyak banget. Yang paling utama itu di mana ini? Cina dong. Di China ya. Ada 81.000 kasus. Iya. Masih nomor 1. Kita bacain aja yang 10 besarnya ya. Indonesia soalnya masuk berapa besar gitu nggak tahu. Oke, nomor pertama ada Cina 81.000, ada Italia yang kedua ada 24.000, ada Iran 13.000, ada Korea 81.000, emang Spanyol ada 7.000, ya 7.700, Prancis ada 5.000, Jerman 4.000, ya 4.800. ada Switzerland 2.200 dan Amerika ini yang United States of America ada 1.678 dan terakhir adalah the United Kingdom 13.376. Itu adalah negara-negara 10 negara yang kita sebutin dan Indonesia itu masih sekitar 117 ya. 117 berapa ya? 117 info terakhirnya. Iya, 117 kasus ya Indonesia. 117. Tenang lah Indonesia. Kalau Anda mau ranking 1 di dunia ya silakan. Dan gue dengar ya. Gue perhatiin Singapura tuh ternyata sekarang semakin menurun. Menurun drastis semakin menurun. Karena mungkin bagus. Iya, pemerintahnya sigap lah. Iya. Pemerintahnya sigap kok dia. Dan sekarang totalnya di dunia udah 164.000 dan yang untuk kematiannya sudah menyentuh 6.470 hampir ke 6.500 manusia di dunia. 6.000 itu bahkan nggak nyampe 6 bulan ya. Iya. Gila nggak sih lu? Ini baru dari akhir Desember. Iya, dari Desember ya. Akhir Desember, Januari, Februari, Maret. Sekarang belum Maret udah 6.000, buset. Ini loh, untuk orang Indonesia
udahlah kita harus smart lah, seenggaknya pinter lah gitu tuh. Gue tahu kalian pengen liburan, oke. Tapi ini momennya liburan bukan untuk lu pergi keluar. Maksudnya diliburkan adalah untuk lu diam di rumah, untuk tidak sesering mungkin berinteraksi dengan orang lain gitu tuh. Oke? Karena kalau kita tanya gimana kalau lu pada nih kena virus corona? Jadi kita mulai dari lo, Pai. Lu dari tadi diem aja soalnya. Oh iya. Gue bakal kupi kali ya, kuliah online ngopi di kosan. Terjangkit corona Anda di kosan dulu. Terus aja. Agar kita Kan lu tetap terjangkit corona anjing. Kalau lu kena corona, Iya Si kan. panik, Bob. Oh iya, gua kan sakit ya. iya. Kalau lu corona, Nggak ada yang orang kena corona nggak sakit kok. Ya gua bakal menyerahkan diri gua kepada pihak yang berwajib, Yang bertanggung berwajib untuk menyembuhkan gua. Yang bertanggung jawab Iya. ya. setelah itu Diisolasi. Diisolasi. Gua bersedia. Kalau gua jelas ya, gua bahkan kalau misalnya udah terkena salah satu apa sih namanya? Ininya stepnya tuh apa? Gejalanya gitu tuh ya, otomatis gua langsung telepon kepada rumah sakit yang bertanggung jawab untuk menangani pasien corona gitu. Itu adalah langkah yang sangat tepat ya, dengan lu menelepon rumah sakit gitu tuh. Maksudnya gini, kalau yang ditakutin adalah kalau misalnya lu cuma main asal periksa dan lu ke rumah sakit gitu tuh, malah bahaya sama lu juga. Kalau misalnya lu nggak apa-apa awalnya gitu tuh, dan lu negatif pas lu periksa, tapi bisa aja kan lu pulang dari rumah sakit, bisa aja lu terkena gitu tuh. Gue bakal minta diisolasi. Asal isolasi jangan main TikTok. Anda diisolasi jangan main TikTok, goblok. Nggak, emang fakta terbaru TikTok bikin sembuh sih. Dan terakhir dari gue, kalau gue misalnya kena coronavirus 2019, gue bakalan ya udah mau ngapain lagi ya? Karena sekarang udah ada nomor teleponnya seperti ini. Nah, itu nomor teleponnya Beberapa rumah sakit ya. ya call center langsung bisa untuk yang di daerah Jawa Barat. Nah, itu ada juga. Udah sih seperti itu aja. Mungkin kalau untuk gue, ya gue tinggal serah diri aja pada Tuhan. Udah, thank you banget. Oh iya, benar. Banyak cuci tangan. Pokoknya setiap lu megang apa, cuci tangan. Jangan sampai menyentuh muka. Ya, pokoknya jangan sampai nyentuh muka ya. Dan kayak gitu. Meskipun itu tidak terlalu berpengaruh, tapi itu adalah langkah. Iya, soalnya juga katanya mengurangi jerawat juga sih. Hah? Mengurangi. Iya, kalau bisa pakai skincare. Ya, gitu aja. Mungkin Anda takut tidak lucu ya? karena yang gue tahu nih ya, yang gue habis baca-baca juga tadi ngobrol juga sama si Om, untuk akhir-akhir ini udah parah banget coronanya, udah bahkan minggu lalu yang Jumatan ada yang imamnya sampai kayak nangis gitu ya nggak sih? Oh iya. Dan Mekah sekarang Ka'bah sekarang sepi. Kemarin lihat yang burung itu kan? Iya, sampai burung pun juga Muter-muter. iya muterin gitu. Iya, jadi gue sekarang jadi takut gue. Ada Anda tobat. makanya ada beberapa Oke, udah gitu aja. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa untuk taubat teman-teman. Enggak perlu tobat kok. Neraka aja. Temani kita semua. Ya kan? Karena gue tahu gue bakalan ada di neraka